Yang pertama yaitu model logika versus model fisik. Alat analisis terstruktur digunakan untuk mengembangkan model logis dan fisik dari sistem informasi. Model logis ini menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem, sedangkan model fisik ini menunjukkan bagaimana persyaratan sistem akan diimplementasikan. Banyak analis menggunakan pendekatan 4 model, yaitu yang pertama mengembangkan model fisik dan logis dari sistem saat ini, lalu serta model logis dan fisik dari sistem baru. Pendekatan ini membantu memahami sistem yang ada sebelum perubahan dilakukan. Ini guna mencegah kesalahan mahal dan memudahkan adaptasi model sistem saat ini ke sistem baru. Namun pendekatan ini biasanya memerlukan waktu dan biaya tambahan. Banyak proyek dengan jadwal ketat tidak memberikan cukup waktu untuk mendokumentasikan sistem saat ini, dan manajer ini seringkali lebih fokus pada kemajuan sistem baru. Analis harus tetap menekankan pentingnya dokumentasi yang baik untuk menghindari masalah di masa depan. Yang selanjutnya yaitu diagram aliran data. Analis sistem menggunakan berbagai teknik grafis untuk menggambarkan sistem informasi, termasuk diagram aliran data atau DFD, model objek, dan diagram hubungan entitas. DFD sendiri adalah metode populer yang digunakan selama fase analisis sistem SDLC untuk menunjukkan aliran data melalui sistem, tetapi ini tidak menggambarkan logika program atau langkah dari pemrosesan. DFD sendiri membantu memvisualisasikan apa yang dilakukan sistem tanpa membahas bagaimana implementasinya, memungkinkan fleksibilitas dalam merancang solusi terbaik. Edward Tuve dalam bukunya The Visual Display of Quantitative Information ini memberikan panduan untuk membuat diagram yang efektif dalam menyampaikan informasi kompleks secara sederhana. Baik, materi selanjutnya yaitu simbol diagram aliran data. Yang pertama, simbol proses, yaitu suatu proses menerima data masukan dan menghasilkan keluaran yang memiliki konten, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Misalnya, proses untuk menghitung gaji menggunakan dua masukan, yaitu tingkat gaji dan juga jam kerja untuk menghasilkan satu keluaran, yaitu gaji total. Simbol untuk suatu proses adalah persegi panjang dengan sudut membulat. Nama proses muncul di dalam persegi panjang tersebut. Nama proses mengidentifikasikan fungsi tertentu dan terdiri dari kata kerja dan kata sifat jika diperlukan, diikuti oleh kata benda tunggal. Contohnya nama proses adalah terapkan pembayaran sewa, hitung komisi, tetapkan nilai akhir, verifikasi pesanan, dan isi pesanan. Dalam DFD, simbol proses dapat disebut sebagai kotak hitam karena masukan, keluaran, dan fungsi umum proses diketahui, tetapi detail dan logika yang mendasari proses tersebut tersembunyi. Dengan menunjukkan proses sebagai kotak hitam, seorang analis dapat membuat DFD yang menunjukkan cara kerja sistem tetapi menghindari detail dan kekacauan yang tidak diperlukan. Nah, router jaringan yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah contoh kotak hitam. Seorang pengamat dapat melihat kabel yang membawa data masuk dan keluar dari router, tetapi operasi internal router ini tidak terungkap, hanya hasilnya saja yang dapat dilihat. Yang kedua yaitu simbol aliran data. Aliran data adalah jalur bagi data untuk berpindah dari satu bagian sistem informasi ke bagian yang lain. Simbol untuk aliran data adalah garis dengan satu atau dua anak panah. Nah, gambar di kiri ini menunjukkan contoh yang benar tentang koneksi aliran data dan simbol proses. Karena suatu proses mengubah konten atau bentuk data, setidaknya satu aliran data harus masuk dan satu aliran data harus keluar dari setiap simbol proses, seperti yang terjadi dalam proses create invoice. Simbol proses dapat memiliki lebih dari satu aliran data keluar, seperti yang ditunjukkan dalam proses create student work, atau lebih dari satu aliran data masuk, seperti yang ditunjukkan dalam proses calculate gross pay. Suatu proses juga dapat terhubung ke simbol lain, termasuk simbol proses lain, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan antara verify order dan assemble order. Nah, sedangkan gambar yang ada di kanan menunjukkan tiga kombinasi aliran data dan proses yang salah. Yang pertama ada apply insurance premium menghasilkan output tetapi tidak memiliki aliran data input. Kedua, calculate gross pay, proses yang memiliki masukan tetapi tidak menghasilkan keluaran. Ketiga, calculate grade,
Masukkan tanggal lahir itu tidak cukup untuk menghasilkan keluaran nilai akhir dalam proses hitung nilai. Baik, yang ketiga membahas penyimpanan data. Penyimpanan data digunakan dalam DFD untuk merepresentasikan data yang disimpan sistem karena satu atau beberapa proses perlu menggunakan data tersebut di lain waktu. Penyimpanan data harus terhubung ke suatu proses dengan aliran data. Gambar di kiri mengilustrasikan contoh khas penyimpanan data. Karena penyimpanan data merupakan penyimpanan data untuk digunakan oleh proses lain di masa mendatang, dalam setiap kasus penyimpanan data memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan keluar, dan terhubung ke simbol proses dengan aliran data. Penyimpanan data harus memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan keluar. Pada gambar kanan, contoh pertama, course tidak memiliki aliran data masuk dan student tidak memiliki aliran data keluar. Pada contoh kedua dan ketiga, penyimpanan data tidak memiliki aliran data masuk maupun aliran data keluar. Selanjutnya yaitu simbol entitas, yaitu simbol untuk suatu entitas adalah persegi panjang yang dapat diarsir agar tampak 3 dimensi. Nah, dari gambar kanan yaitu contoh penggunaan entitas eksternal yang salah, karena entitas eksternal harus dihubungkan oleh aliran data ke suatu proses dan tidak secara langsung ke penyimpanan data atau entitas eksternal lainnya. Selanjutnya menggunakan simbol DFD. Dengan memahami penggunaan simbol DFD yang tepat, langkah selanjutnya adalah membuat diagram yang menggunakan simbol-simbol tersebut. Nah, gambar di atas menunjukkan ringkasan aturan penggunaan simbol DFD. Mana yang benar dan mana yang salah. Dari aliran data proses ke proses benar, proses ke entitas eksternal benar, proses ke penyimpanan data benar, entitas eksternal ke entitas eksternal salah, entitas eksternal ke penyimpanan data salah, penyimpanan data ke penyimpanan data salah. Selanjutnya kita akan membahas menggambarkan diagram alir data. Selama rekayasa persyaratan, wawancara, kuesioner, dan teknik lainnya digunakan untuk mengumpulkan fakta tentang sistem dan dijelaskan bagaimana berbagai orang, departemen, data, dan proses saling mendukung operasi bisnis. Untuk mempelajari cara menggambar DFD, contoh 2 sistem informasi akan digunakan. Nah, di samping ini telah aku lampirkan contoh di mana sistem penilaian yang digunakan instruktur untuk menetapkan nilai akhir berdasarkan skor yang diterima siswa selama semester tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggambar diagram konteks. Nah, diagram konteks adalah tampilan tingkat atas dari suatu sistem informasi yang menunjukkan batasan dan cakupan sistem. Untuk menggambar diagram konteks, mulailah dengan menempatkan satu simbol proses di bagian tengah halaman. Kemudian simbol tersebut mewakili seluruh sistem informasi dan diidentifikasi sebagai proses 0. Nah, angka 0 bukan huruf O ya teman-teman. Kemudian tempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan gunakan aliran data untuk menghubungkan entitas ke proses pusat. Penyimpanan data tidak ditampilkan dalam diagram konteks karena terdapat di dalam sistem dan dapat tersembunyi hingga diagram yang lebih terperinci dibuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang contohnya teman-teman. Nah, di sini sudah aku lampirkan contoh diagram konteks. Diagram konteks untuk sistem penilaian. Nah, diagram konteks untuk sistem penilaian ditunjukkan pada gambar di samping ya teman-teman. Proses sistem penilaian berada di tengah diagram. 3 entitas yakni sistem catatan siswa, kemudian ada siswa dan juga instruktur. Ditempatkan di sekitar proses pusat. Interaksi antara proses pusat dan entitas melibatkan 6 aliran data yang berbeda. Nah, entitas sistem catatan siswa menyediakan data melalui aliran data daftar kelas dan menerima data melalui aliran data nilai akhir. Nah, entitas siswa menyediakan data melalui aliran data pekerjaan yang diserahkan dan menerima data melalui aliran data pekerjaan yang dinilai. Terakhir, entitas instruktur menyediakan data melalui aliran data parameter penilaian dan menerima data melalui aliran data laporan nilai.
Menggambar diagram 0 DFD. Untuk menunjukkan detail di dalam kotak hitam diagram DFD 0 dibuat diagram 0 atau angka 0 bukan huruf O memberikan gambaran umum semua komponen yang berinteraksi untuk membentuk sistem secara keseluruhan. Diagram ini memperbarui sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, dan menyimpan data. Diagram 0 juga mengulang entitas dan aliran data yang muncul dalam diagram konteks. Ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFD 0, semua koneksi yang mengalir masuk dan keluar dari proses 0 harus dipertahankan. Perhatikan bahwa setiap proses dalam diagram 0 memiliki nomor referensi. Established grade book adalah 1, exam final grade adalah 2, grade student work adalah 3, dan product grade report adalah 4. Nomor referensi ini penting karena mengidentifikasi serangkaian DFD. Jika diperlukan detail lebih lanjut untuk established grade book, misalnya diagram 1 akan digambar karena established grade book adalah proses 1. Nomor proses tidak menunjukkan bahwa proses tersebut diselesaikan secara berurutan. Setiap proses selalu dianggap tersedia, aktif, dan menunggu data untuk diproses. Jika proses harus dilakukan dalam urutan tertentu, informasi tersebut harus didokumentasikan dalam deskripsi proses. Dibahas kemudian dalam bab ini, bukan dalam DFD. Ketika serangkaian DFD dibuat untuk suatu sistem logika, pemrosesan dipecah menjadi unit yang lebih kecil disebut primitif fungsional yang akan digunakan programmer untuk mengembangkan kode. Primitif fungsional adalah proses yang terdiri dari satu fungsi yang tidak dieksplorasi lebih lanjut. Contoh diagram 0 DFD untuk sistem pesanan. Pada gambar 5.13 adalah diagram 0 untuk sistem pesanan. Proses 0 pada diagram konteks sistem pesanan dipecah untuk memperlihatkan 3 proses: mengenali pesanan, membuat faktur, dan mengajukan pembayaran. 1. Penyimpanan data atau piutang. 2. Aliran data tambahan atau detail faktur dan detail pembayaran. Dan 1 aliran data yang berbeda, yaitu faktur. Panduan berikut menjelaskan DFD yang ditunjukkan pada gambar 5.13. Pertama, pelanggan mengirimkan pesanan. Bergantung pada logika pemrosesan, proses fill order mengirimkan pemberitahuan penolakan pesanan kepada pelanggan atau mengirimkan daftar pengambilan ke gudang. Pesanan yang telah selesai dari gudang diinput ke dalam proses create invoice yang akan mengeluarkan invoice ke proses customer, dan penyimpanan data account receivable. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran yang diproses oleh apply payment. Apply payment memerlukan input invoice detail dari penyimpanan data account receivable beserta payment. Apply payment juga mengeluarkan payment detail kembali ke penyimpanan data account receivable dan mengeluarkan commission ke sales depart, bank deposit ke bank, dan cash receipts entry ke accounting. Menggambarkan DFD tingkat rendah. Rangkaian DFD tingkat rendah ini didasarkan pada sistem urutan. Untuk membuat diagram tingkat rendah, teknik leveling dan balancing harus digunakan. Leveling adalah proses menggambar rangkaian diagram yang semakin terperinci hingga semua primitif fungsional teridentifikasi. Penyeimbangan menjadi konsistensi di antara sekumpulan DFD dengan memastikan bahwa aliran data input dan output selaras dengan benar. Penyeimbangan dan penyimpangan dijelaskan secara lebih rinci di bagian berikut. Contoh leveling menggunakan serangkaian DFD yang semakin terperinci untuk menggambarkan suatu sistem informasi. Misalnya, suatu sistem mungkin terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan proses yang terpisah. Dengan menggunakan leveling, seorang analisis memulai dengan pandangan menyeluruh dan merupakan diagram konteks dengan satu simbol proses. Perhatikan pada gambar 5.14 yang memberikan tampilan terperinci dari proses fill order. Perlu diketahui bahwa fill order atau proses yang pertama sebenarnya terdiri dari 3 proses. Yang pertama, verify order. Kedua, prepare reject notice. Dan yang terakhir, assemble order. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.14, semua proses diberi nomor menggunakan notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi induk, titik desimal, dan nomor urut dalam diagram baru. Pada gambar 5.14, proses induk
dari diagram 1 adalah proses 1, sehingga proses dalam diagram 1 memiliki nomor referensi 1.1, 1.2, dan 1.3. Jika proses 1.3 assemble order diuraikan lebih lanjut, maka proses tersebut akan muncul dalam diagram 1.3, dan proses dalam diagram 1.3 akan diberi nomor sebagai 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, dan seterusnya. Saya Yunita Anggraini Setiawati, NPM 354. Saya akan menjelaskan kamus data. Kamus data atau repositori data adalah gudang informasi pusat tentang data sistem. Seorang analis menggunakan kamus data untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengatur fakta-fakta tertentu tentang sistem, termasuk isi aliran data, penyimpanan data, entitas, dan proses. Yang pertama yaitu mendokumentasikan elemen data. Mendokumentasikan elemen data terdiri dari atribut. Yang pertama, nama atau label elemen data. 2. Alias. 3. Jenis dan panjang. 4. Nilai default. 5. Nilai yang dapat diterima. 6. Sumber. 7. Keamanan. 8. Pengguna yang bertanggung jawab. Dan yang ke-9, deskripsi dan komentar. Yang kedua yaitu mendokumentasikan aliran data. Mendokumentasikan aliran data terdiri dari atribut. 1. Nama atau label aliran data. 2. Deskripsi. 3. Nama alternatif. 4. Asal. 5. Tujuan. 6. Rekaman. 7. Volume dan frekuensi. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan penyimpanan data. Terdiri dari atribut. Yang pertama, nama atau label penyimpanan data. 2. Deskripsi. 3. Nama alternatif. 4. Atribut. Dan yang kelima, volume dan frekuensi. Yang keempat, mendokumentasikan proses. Terdiri dari atribut. Yang pertama, nama atau label proses. 2. Deskripsi. 3. Nomor proses. 4. Deskripsi proses. Yang kelima, mendokumentasikan entitas. Terdiri dari atribut. 1. Nama entitas. 2. Deskripsi. 3. Nama alternatif. 4. Alur data masukan. 5. Alur data keluaran. Dan yang terakhir, yaitu mendokumentasikan catatan. Terdiri dari atribut 1. Nama rekaman atau struktur data. 2. Definisi atau deskripsi. 3. Nama alternatif. Dan yang keempat, atribut. Laporan kamus data. Banyak laporan berharga yang dapat diperoleh dari kamus data termasuk yang berikut ini. Yang pertama, daftar semua elemen data yang diurutkan berdasarkan abjad berdasarkan nama. Yang kedua, laporan yang menjelaskan setiap elemen data dan menunjukkan pengguna atau departemen yang bertanggung jawab untuk entry data, pembaruan, dan penghapusan. Yang ketiga, yaitu laporan semua aliran data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu. Dan yang terakhir yaitu laporan terperinci yang menunjukkan semua karakteristik elemen data, catatan, aliran data, proses atau item yang terpilih lainnya yang disimpan dalam kamus data. Selanjutnya, desain modular. Desain modular didasarkan pada kombinasi 3 struktur logis yang terkadang disebut struktur kontrol, yang berfungsi sebagai blok penyusun proses. Setiap struktur logis harus memiliki satu titik masuk dan keluar. Ketiga struktur tersebut disebut urutan, pemilihan, dan iterasi. Persegi panjang mewakili langkah atau proses, bentuk berlian mewakili kondisi atau keputusan, dan logika mengikuti garis dalam arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Desain modular yang pertama yaitu urutan, penyelesaian langkah-langkah secara berurutan satu demi satu seperti yang ditunjukkan pada gambar 524. Satu atau beberapa langkah mungkin merupakan subproses yang berisi struktur logis tambahan. Yang kedua yaitu pemilihan, penyelesaian salah satu dari 2 atau lebih langkah proses berdasarkan hasil pengujian atau kondisi. Dalam contoh yang ditunjukkan pada gambar 525, sistem menguji input dan jika jamnya lebih dari 40, sistem akan melakukan proses hitung uang lembur. Dan yang terakhir yaitu iterasi, penyelesaian langkah proses yang diulang hingga kondisi tertentu berubah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 526. Contoh iterasi adalah proses yang terus mencetak gaji hingga mencapai akhir berkas penggajian. Iterasi juga disebut perulangan.
Selanjutnya yaitu bahasa Inggris terstruktur. Bahasa Inggris terstruktur adalah bagian dari bahasa Inggris standar yang menjelaskan proses logis secara jelas dan akurat. Saat menggabungkan bahasa Inggris terstruktur, perhatikan panduan berikut. Yang pertama yaitu gunakan hanya 3 blok penyusun, urutan, pemilihan, dan iterasi. Yang kedua yaitu gunakan indentasi agar mudah dibaca. Dan yang terakhir yaitu gunakan kosakata yang terbatas termasuk istilah standar yang digunakan dalam kamus data dan kata-kata spesifik yang menjelaskan aturan pemrosesan. Selanjutnya adalah tabel keputusan. Tabel keputusan adalah struktur logis yang menunjukkan setiap kombinasi kondisi dan hasil. Analis sering menggunakan tabel keputusan untuk menggambarkan suatu proses dan memastikan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua situasi yang mungkin. Tabel keputusan dapat dibuat menggunakan alat seperti Microsoft PowerPoint, Word, atau Excel. Yang pertama yaitu tabel dengan satu kondisi. Jika suatu proses memiliki satu kondisi, hanya ada 2 kemungkinan, ya atau tidak. Kondisi tersebut ada atau tidak, jadi hanya ada 2 aturan. Misalnya untuk memicu perhitungan lembur. Kondisi proses mungkin adalah apakah jam kerja lebih dari 40? Jika ya, perhitungan dilakukan. Jika tidak, perhitungan tidak dilakukan. Yang kedua yaitu tabel dengan 2 kondisi. Misalnya ada kebutuhan untuk membuat tabel keputusan berdasarkan proses bisnis verify order. Saat mendokumentasikan suatu proses, penting untuk memastikan bahwa setiap kemungkinan tercantum. Dalam contoh ini, deskripsi proses berisi 2 kondisi, status stok produk dan status kredit pelanggan. Jika kedua kondisi terpenuhi, pesanan diterima. Jika tidak, pesanan ditolak. Dan yang terakhir yaitu tabel dengan 3 kondisi. Misalkan perusahaan sekarang memutuskan bahwa manajer kredit dapat menggabungkan persyaratan kredit pelanggan. Hal ini menciptakan kondisi ketiga, sehingga akan ada 8 kemungkinan aturan. Selanjutnya adalah pohon keputusan. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari kondisi, tindakan, dan aturan yang ditemukan dalam tabel keputusan. Pohon keputusan menunjukkan struktur logika dalam bentuk horizontal yang menyerupai pohon dengan akar di sebelah kiri dan cabang di sebelah kanan. Pohon keputusan dibaca dari kiri ke kanan. Berikut adalah contoh dari pohon keputusan.